Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah handphone yang paling keren saat ini. Apalagi kalau bukan Samsung S22 Ultra. Tuh, lihat tuh. Ada S Pen-nya. Kira-kira sebagus apa? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Buat kalian pecinta Note series pasti kegirangan banget dengan keluarnya S22 Ultra ini, karena pasti kalian nunggu-nunggu kan di tahun 2021 kemarin nggak keluar Note yang baru. Terakhir keluar itu kan di Note 20 Ultra itu tahun 2020, berarti kan di tahun 2022 ini akhirnya udah keluar seri S yang bener-bener bisa built-in S Pen di dalam. Ini jadi Note 22 Ultra ini udah menggabungkan si kelasnya S dan Note gitu. Jadi sekarang flagship Samsung yang S series gabung dengan Note, dan satunya lagi Flip atau Fold gitu. Jadi flagshipnya seperti itu sekarang. Dan kita lihat dulu di dalam chargernya, tentu aja sekarang udah makin ya gitu deh, udah kayak flagship zaman sekarang. Dalam dusnya udah cuma ada handphonenya aja, kertas manual, dan nggak ada charger. Padahal sayang banget nih, chargernya udah support 45 watt harusnya, dan kalian harus beli terpisah lagi dengan baterai charger 45 watt kayak begini. Chargernya sih kayaknya sih bakal lumayan lebih mahal lagi. Dan juga harus diingat, ini di depan layarnya ini nggak ada ini ya, belum ada terpasang anti gores sama sekali. Jadi kalian wajib banget beli anti gores lagi. Oke, jadi dari segi desainnya si S22 Ultra ini lebih ngingetin kayak megang si Galaxy Note ya, terakhir yang Note 20 Ultra itu. Ini si S22 Ultra ini beda jauh sama desainnya si S22 dan S22 Plus. Kalau yang versi bawahnya itu kan dia lebih arah desainnya kayak S21 kemarin dengan modul kameranya yang kayak two tone, kayak dua tumpuk gitu. Beda warna. Di S22 Ultra ini sekarang jadi dia udah unibody, kalian bisa lihat ini kameranya jadi kayak masuk ke dalam layar dan udah nggak ngebam terlalu nimbul gimana banget. Ini bikin kesannya tambah mewah, elegan gitu sih, dan emang bener ini terasa nggak lagi tumbang kalau ditaruh di meja gitu. Dan kalau bisa dibilang feel pegangnya nih kayak Note 20 Ultra, cuma versi ini lebih berat sedikit. Sebenarnya layarnya tambah kecil, tapi tambah beratnya itu karena di pinggirannya dia menggunakan namanya si armor aluminium. Jadi katanya si Samsung sih ini lebih kuat daripada aluminium biasa. Dan dipadukan dengan kaca depan belakangnya udah Gorilla Victus Plus, ini jadinya harusnya sih solid banget dan kuat banget. Tapi gue tetap aja nggak berani jatuhin. Tetap harus pakai casing lah, namanya handphone sampai harganya fantastis gitu 20 jutaan kan. Jadi dipadukan dengan IP68 juga, water and dust resistant, harusnya sih handphone ini udah sangat-sangat kokoh gitu. Ya kita lihat aja dari sebagian pinggirnya, di sini nggak ada macam-macam sih. Di pinggirnya ini ada tombol power dan juga tombol untuk volume up, volume down. Di bagian bawah di sini ada buat tempat taruh SIM card, dan di sini dual SIM-nya udah nggak bisa memory card ya. Jadi kalian harus pikirin kalau mau beli storage-nya harusnya lebih gede. Terus di sini USB-C buat ngecas yang tadi bisa up to 45 watt, terus ada speaker dan juga ada S Pen-nya di bagian bawah. Tuh, jadi S Pen-nya bisa masuk ke dalam, beda sama S21 Ultra yang kemana kalian harus beli casing yang bisa taruh S Pen-nya sendiri. Di bagian kanannya nggak ada apa-apa, dan di bagian atas juga nggak ada apa-apa, cuma antena aja. Jadi buat di bagian belakangnya sini kalian bisa lihat juga bentuk kamera tadi gue bilang yang jadi, kita mau jadi kayak banyak banget sih. Untuk bagian layarnya kalian pasti udah tahu lah kalau Samsung itu menggunakan layar terbaik di Android, udah setiap tahun kayak gitu kan. Dan kali ini pun juga masih sama. Jadi si S22 Ultra ini menggunakan Dynamic AMOLED 2X masih sama, dan juga sekarang screen brightness-nya sampai 1750. Ini jadi beda dibanding S21 kemarin yang 1500 nits, sekarang lebih terang lagi. Efeknya adalah kalian bisa pakai di luar ruangan, ini makin jelas ya buat di tempat silo. Dan yang ngebedain itu adalah si bagian ininya sekarang, refresh rate-nya sekarang menggunakan LTPO, di mana dia bisa adaptive refresh rate-nya bisa turun sampai 10 Hz kalau di posisi yang kita lagi baca. Kayak tulisan nggak begitu banyak bergerak, dia akan nurunin refresh rate-nya untuk menghemat baterai. Dan ini adalah fitur eksklusif yang ada cuma di S22 Ultra. Kalau kalian baca-baca Samsung bilang ada di S22 Plus dan yang biasa, itu nggak bener sih. Gue udah baca-baca review, cuma ada di S22 Ultra aja untuk bagian si LTPO ini. Terus juga kalau kalian bilang sebenarnya sebagus apa dipakai di luar ruangan, memang bener lebih jelas buat dilihat di bawah sinar matahari. Tapi tetap kalau gue side by side sama si iPhone, tetap iPhone kelihatan lebih jelas sih. Tapi itu hal yang berbeda kalau kalian menggunakan ini untuk konsumsi media, karena memang layarnya Samsung itu terkenal lebih kontras, lebih tajam, jadi gila sih warnanya, nyala banget. HDR10 Plus-nya juga asik banget. Kalau misalnya kalian nonton Netflix gitu, itu kelihatan banget warnanya lebih hidup, dan dipadukan kita bisa atur sampai resolusinya itu WQHD ya di sini. Jadi kalau mau buat buka YouTube pun resolusinya lebih tajam lagi. Dan kalau bilang suara speakernya itu gimana? Suara speakernya sebenarnya sih udah cukup bagus, cuma gua nggak bisa bilang ini yang terbagus. Sebenarnya udah kenceng, udah cukup crisp dan clear ya.
suaranya kayak lebih arah sopan sih, nggak begitu apa ya, kurang nendang sih kalau bilang bassnya, tapi memang dia memang lebih bikin clear dan jernih ya, jadi suaranya nggak pecah gitu. Oke, sekarang ke bagian speknya alias performance-nya ya. Jadi si S22 Ultra ini datang di Indonesia dengan 3 varian. Yang paling dasar itu yang 8GB untuk RAM-nya dan internal 128GB. Ini sebenarnya bisa dibilang di skip aja deh. Udah kalian harus pasti ambil yang minimal yang tengah, yang 12GB dan 256 internalnya. Karena selisih harga cuma 1 juta dan dapat RAM ekstra 4GB dan internalnya dikali 2 untuk storage-nya, itu worth it banget karena di sini nggak ada SD card. Dan yang paling gede itu untuk yang 12 RAM-nya dan juga 512. Ya, itu versi termahalnya. Yang ini gue tes adalah yang versinya tengah-tengah, dan gue bisa tes ini bisa bilang kalau performance udah gila lah, smooth banget semua. Dan ini prosesornya sekarang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Jadi ini Snapdragon terbaru, dan sampai saat ini kayaknya ini handphone yang terbaru yang pakai Snapdragon ini. Dan performance-nya udah gila banget lah. Sebenarnya kalau Indonesia itu biasanya dapat Samsung itu kan Exynos ya chipsetnya, ini kali dapetnya Snapdragon. Cumanya lagi nih. Jadi Exynos yang kali ini cukup mengagetkan sih. Orang banyak yang bilang Exynos 2200 itu sekarang digabung sama, dia kayak kerjasama dengan AMD dan juga katanya performance gaming, jadi lebih bagus harus, jadi penasaran lagi. Salah lagi kan. Tapi mendingan gue tetap lebih percaya sama si Snapdragon karena dari efisiensi baterai dan udah terpercaya lah namanya Snapdragon. Dan cukup kaget waktu si Indonesia ngumumin dapat si Snapdragon 8 Gen 1 ini, dan langsung gue tes aja. Ini dapat performance Antutunya itu dapat 870 ribuan. Gue udah tes 2-3 kali tetap dapetnya di segitu. Gue lihat beberapa orang yang review di channel lain bisa dapat 1 juta, gak tau gimana. Tapi gue dapetnya 870 ribu dari yang si S22 Ultra ini yang 12GB dan 256 yang internalnya. Dan ini performance-nya udah pasti tadi gue bilang gak ada masalah kalau mau buat cuma sehari-hari doang. Tapi gue mau bahas sini adalah di bagian gamingnya. Buat main gamingnya ringan-ringan tentu aja udah oke semua. Tapi begitu kita main Genshin Impact alias game yang udah bisa dibilang sekarang jadi game terberat lah yang ada di handphone, itu langsung beda banget. Jadi dia kayak si Samsung tuh ngelimitin performance-nya supaya si handphone ini nggak terlalu panas. Jadi efeknya kalau kalian main yang frame rate-nya udah dimentokin 60 frame rate dan juga udah dia punya visualnya dimentokin semua, itu otomatis handphone ini jadi panas dan juga langsung patah-patah. Tapi kalau misalnya kalian langsung install aplikasi satu lagi namanya game plugin, itu kayak game boosternya gitu, itu langsung kalian bisa unlock performance-nya langsung lebih kuat lagi nih. Tapi ya itu efeknya jadi lebih panas lagi sih. Tapi namanya pakai handphone udah mahal, maunya dimentokin dong pasti panas, ya udah lah ya, paling sebentar udahan gitu mainnya kan. Tapi gue yakin sih kalau kalian yang misalnya beli si Samsung S22 Ultra ini kayak nggak mungkin buat main game Genshin doang nggak sih? Kalau main game Genshin Impact doang kalian pasti bisa beli handphone gaming alias ya kayak macam-macam ROG lah. Itu performance gamingnya kan jauh lebih kenceng lagi gitu kan, dan lebih puas gitu kan. Kalau misalnya S22 Ultra ini tentu aja kalian pasti mikirin si S Pen-nya ini. Gue kenal banyak banget orang yang emang beli seri Note itu gara-gara S Pen-nya. Jadi S Pen ini banyak banget fungsinya kan, bisa buat nyoret-nyoret jadi catatan kalau kalian nggak ada kertas, bisa juga untuk ngambil gambar, nge-crop, ngedit video, tanda tangan dokumen kalau emang yang orang kerja bisnismen atau gambar-gambar sekejar sketching warna-warnain, itu banyak banget fiturnya. Dan juga kalau buat yang hobi kamera ini pun bisa jadi Bluetooth remote, bisa buat ngambil video dan jadi pencetan jarak jauh gitu kan. Ini jadi emang S Pen ini nilai utama, dan satu-satunya ya handphone yang ada S Pen atau stylus built-in dalam handphone ya cuma si S22 Ultra itu sekarang. Jadi ya itu, digabungin lagi sekarang makin daya tarik tersendiri adalah si Android-nya. Sekarang udah Android 12 dan kayak One UI 4.1. Dan si Samsung sekarang ngejanjiin katanya 4 tahun untuk upgrade software-nya. Jadi makin awet aja deh pakai si seri S22 Ultra ini kan. Tapi gue bukan orang yang sebenarnya menggunakan S Pen apa gitu banget ya. Gue orang yang lebih menggunakan banyak device, jadi gue sukanya handphone kan kecil deh gue bilang. Jadi S Pen jujur gue nggak begitu tertarik sih. Gue lebih tertarik sama yang namanya kameranya. Kamera utamanya ini sekarang lo lihat tuh, lensanya sampai banyak banget sampai kayak 5. Tapi sebenarnya ini lensanya cuma 4 ya, jadi sama persis dengan si S21 Ultra kemarin, dimana yang satu ini sebenarnya adalah laser autofocus. Untuk konfigurasi kameranya, jadi dia untuk kamera utamanya 108 megapiksel, terus untuk ultrawide 12 megapiksel, dan dia ada 10 megapiksel lagi untuk telefoto yang periskop itu 10 kali zoom, dan 10 megapiksel yang terakhir itu untuk 3 kali optical zoom. Jadi zoomnya 2 macam, 10 kali dan 3 kali, itu kalian dapat variasi, bisa ngambil gambar macam-macam. Jadi informasinya banyak banget.
Terus kalau bisa dibilang hasil kualitas fotonya ini sebenarnya dengan hardware yang sama, gue bisa yakin sih hasil software-nya nanti abis banyak update itu bakal ngangkat sih. Kalau sekarang sih bisa dibilang masih mirip-mirip aja sama si S21, nggak begitu signifikan perubahannya, tapi itu kan sekarang harus tunggu update karena semua itu dari chipset dan sekarang computational photography ya. Jadi kalau sebenarnya nggak salah sih, di siang hari juga udah bagus banget hasil kameranya. Gue bisa bilang yang sangat menakjubkan itu adalah di bagian kalau lagi malam. Lagi malamnya itu gila sih, tempat dari gelap udah kayak terang kayak siang hari. Kayak cheating banget sih kameranya. Tapi kalau misalnya kalian bertanya-tanya buat apa sebenarnya kamera ini lebih gede sampai 5 gini, karena emang kamera 5 ini bisa dapat informasi lebih banyak, dan sekarang ada aplikasi yang namanya Expat RAW. Kalian bisa download ini RAW fotonya, jadi dengan segini banyak lensa dapat informasi lebih banyak, ntar bisa diedit ke Adobe Lightroom. Itu kalau kalian yang suka ngutak-atik atau suka pakai preset, ini langsung berubah banget. Ini dengan RAW itu hasil image quality-nya nggak ada yang hilang. Itu efeknya adalah satu foto itu bisa sampai 30 mega, jadi kalian wajib banget beli storage yang gede, minimal 256 deh kalau yang hobi foto, apalagi video gitu kan. Nah, bicara video, sekarang masih gue nggak bisa ngelihat si Samsung ini masih buat ngalahin iPhone ya, karena sekali lagi buat video iPhone tetap masih rajanya. Di Samsung ini cuma sekarang masih banyak lah variasinya, bisa sampai 8K, bisa slow motion. Itu ya lebih banyak mainin fitur, kalian bisa sekalian dual rekam depan belakang, bisa sekali single take, macam-macam, lebih ke fitur dah, optical zoom juga macam-macam gitu kan. Tapi kalau misalnya hasil kualitas kalian suka foto masuk Instagram, tetap masih mana iPhone. Jadi sekali lagi ini fotonya bagus tapi video masih kalah. Untuk bagian baterai gue masih belum bisa bicara banyak karena si S22 Ultra ini gue cuma pakai sebentar nih, gue dipinjemin dari yang punya dan gue udah harus balikin. Ini gue pakai cuma kurang lebih 1 hari. Waktu gue unboxing si handphone ini adalah posisi di 40-50% dan gue pakai buat foto-foto segala macam sampai malam. Itu gue pakai kurang lebih 3-4 jam. Itu dapat ngurangin sekitar 20-30%an aja sampai malam itu, jadi sampai 20%, dan gue cas full. Dan hari ini udah gue pakai, gue buat main-mainin segala macem, itu masih sisa 80%. Jadi amazing sih buat baterainya dengan 5000 mAh. Dan buat ini gue udah jam berapa gue ngerekam ini, sekitar jam 2 siang dari pagi tadi, jadi masih 80% sampai siang. Dan gue udah ngetes tadi buat main game. Buat gaming itu kurang lebih kalian mainin Genshin Impact itu kalau main 10 menit itu berkurang cuma sekitar 4%an aja. Jadi kuat banget baterainya, dan gue yakin nih handphone yang bisa tahan pasti 1 hari lebih lah ya. Dan itu pasti akan lebih bagus lagi kalau misalnya nanti kedepannya udah dia learning usage pattern, lebih optimize baterainya lagi. Tapi perlu diingat sekali lagi, untuk ngecasnya ini bisa 45 watt dan chargernya nggak dikasih, jadi kalian harus beli terpisah. Dan gua kalau ngetes pakai charger yang cuma 15 watt itu parah sih, lambat banget ngisinya. Jadi kalian wajib banget beli yang 45 watt, karena juga nih wirelessnya juga bisa dibilang cuma berapa, 15 watt tuh juga kayak bakalan lama banget ngisinya. Jadi gitu aja dulu sekilas penggunaan gue tentang si Galaxy S22 Ultra, dan ini bukan review lengkap ya, ini lebih ke hands on aja. Gue cuma pakai handphone ini sekitar 1 hari aja, tapi gue bisa bilang ini adalah handphone Android terbaik yang mungkin sampai saat ini pernah gue pakai ya. Ini enak banget sih pakainya, dan tapi buat harganya yang fantastis sampai 20 juta itu kalian harus either emang kepake banget S Pen-nya, atau emang kalian yang emang tergantung banget sama Android. Jadi emang harus bener banget Android, karena kalau misalnya kalian yang ngarepin si handphone ini mau performance-nya mulus banget atau kamera quality-nya buat Instagram itu bagus banget, menurut gue tetap harus mikirin iOS, karena ini lebih arahnya versatile, dan Android itu lebih hebatnya buat kustomisasi kan. Jadi gitu aja dulu. Kalau misalnya kalian emang nggak setuju, tetap enggak lah, tetap bagus Android, kalian boleh tulis komen di bawah. Karena menurut gue dengan harga 20 juta itu udah sampai Samsung udah masuk nginjek harga ke iPhone range atau Apple. Jadi kalian harus mikir dulu sebenarnya kebutuhannya mau buat apa, buat nge-spend duit harga segitu. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gua Agus di Stargazer Review. See you next time.